Saya mengucapkan selamat bertemu di penghujung tahun 2020. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, bagaimana kabar semuanya? Mohon semua menjawab luar biasa, karena kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang telah mengutus putranya Yesus Kristus. Dia bukan dinamakan yang lain-lain, tetapi hanyalah nama Immanuel, Allah beserta kita. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, tinggal 2 hari lagi kita akan menutup kalenderium tahun 2020. Lalu dengan semangat optimisme dan didorongi oleh jiwa yang besar, kita akan membuka kalender 2021. Injakkanlah kaki kananmu terlebih dahulu dan sambil mengatakan, di dalam nama Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, saya siap melangkah memasuki tahun 2021. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, menjelang 2 hari lagi kita menutup dan membuka tahun lama serta tahun baru. Saya hendak mengajak ibu bapak untuk merenungkan makna penghujung dan gerbang tahun lama dan tahun baru. Oleh karena itu, saya memberi judul pada permenungan kita ini adalah gunakanlah waktu karunia Allah dengan benar dan tepat. Justru karunia Allah yang tertera di dalam jejak peziarahan kita yang berupa soal waktu, kalau kita gunakan secara tepat dan benar, maka Tuhan akan mengatakan, puji Tuhan, luar biasa anak-anak saya. Tetapi kalau seandainya kita menggunakannya secara salah, tanpa ada suatu kesadaran bahwa yang saya ikuti hanyalah karunia Allah, maka Tuhan akan nyeletuk dan dia mengatakan, saudaraku, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Maka saudara-saudari umat Allah yang terkasih, merenungkan menggunakan waktu dalam karunia Allah yang besar, maka sesungguhnya kita patut mengadakan puji syukur kepada Tuhan bahwa kita telah diperkenankan melewati tahun 2020 dengan selamat dan kini memasuki tahun 2021 dengan suatu misteri. Rancanganmu boleh ada, rencanamu silakan digagas, tetapi ingat saudara-saudariku, apa yang ada di depan adalah suatu misteri. Maka gunakanlah waktu dalam karunia Allah yang besar, berarti kita juga disadarkan. Sering sekali orang mengatakan waktu adalah uang. Waktu adalah rejeki, waktu adalah rahmat, dan waktu adalah Allah berbagi kasih. Dengan demikian, menyadari atas ungkapan ini, maka sebagai orang beriman harus dengan teliti dan sungguh-sungguh menyadarinya itu. Maka di penghujung tahun 2020 ini, berita-berita televisi, media sosial menyuguhkan
informasi-informasi yang menyangkut keberhasilan dan kegagalan. Namun, saudara-saudariku yang terkasih, di akhir tahun kita dikejutkan dan disadarkan bahwa ada cerita yang menakutkan, tetapi juga dalam kacamata iman harus dilihat dengan sungguh bahwa ada cerita Tuhan di balik peristiwa COVID-19. Oleh karena itu, hanya orang yang beriman sungguh yang bisa mengerti dan mengimani bahwa di dalam seluruh kehidupannya ini ada kasih Tuhan. Kalau kita merenungkan ganas dahsyatnya virus corona ini, maka tiba-tiba saja perjalanan kita itu bagaikan merayap di dalam lorong gelap dengan ancaman kematian di setiap saat. Seolah-olah kita tidak menyadari dengan sungguh bahwa rencana Tuhan yang indah itu betul-betul menjadi satu misteri bagi kita. Dan semuanya bisa menyisakan banyak penderitaan. Bayangkan saja korban berjatuhan, jutaan nyawa melayang, keluarga mengadu ditinggalkan dengan senyap, perusahaan bangkrut, pabrik gulung tikar, mata pencaharian lenyap, pekerjaan hilang, putus pacar, angka perceraian tinggi, masa depan pendidikan anak ngelantur. Semuanya adalah efek dari corona. Menjadi persoalan buat kita adalah bahwa terasa waktu berjalan demikian lambat. Tetapi kalau ketika kita mengalami suatu kesuksesan, kita mengatakan waktu mengalaminya begitu cepat. Itu berarti ada rencana Tuhan. Tuhan ingin berbicara dalam setiap peristiwa kehidupan. Tuhan ingin menggagas sebagai pencipta, pengatur, dan pengarah waktu. Maka Tuhan betul-betul menyadari dengan sungguh bahwa sesungguhnya adalah dalam kitab Pengkhotbah digambarkan bagaimana muram dan suasana yang mencekam ketika orang harus mengalami ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu untuk berduka cita, dan seterusnya. Maka betul-betul Tuhanlah yang mengatur waktu dan Tuhan pula lah yang mengarahkannya itu. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, kadang-kadang kita juga bingung. Karena apa? Kita mengetahui sekeping kecil waktu. Namun bagi Tuhan Sang Pencipta waktu, Dia mengetahui waktu itu secara utuh. Bahkan Dia mengaturnya dan mengarahkannya dengan cermat, sehingga tidak ada yang kebetulan baginya. Oleh karenanya, hanya Dialah yang dapat diandalkan untuk menjadi dasar, berdiri teguh di tengah berbagai guncangan dan pencungkir balikan ketidakpastian dan ancaman penyirnaan hidup kita ini. Bersama Tuhan Sang Pencipta, pengatur dan pengarah waktu, itulah kita melangkah kaki memasuki tahun 2021 ini. Maka betapa pentingnya tiap titik waktu yang kita miliki untuk kita isi dan gunakan dengan benar. Karena waktu adalah karunia Allah yang paling besar. Sebab Dia tidak hanya akan membuat segala sesuatu indah dan bermakna pada waktunya saja, melainkan juga akan memberikan kekekalan di dalam hati kita. Kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 11. Betapa indahnya di tengah dunia yang tidak sempurna, kemampuan manusia yang serba terbatas dan penuh kefanaan, kita dapat melihat dan mengimani
apa yang melampaui apa yang kelihatan dan segera berlalu ini, yakni karya dan pengaturan Tuhan yang utuh akan waktu, bahkan tujuan Tuhan yang akan membawa kepada kekekalan masa depan setelah waktu itu sendiri berakhir. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, oleh karena itu, sebagaimana para gembala dan orang Majus yang datang mengitari palungan, menyaksikan Sang Immanuel yang kita rayakan pada perayaan 25 kemarin, kini kita pun mengitari palungan dan menyaksikan sang bayi itu sebelum bergegas pergi melangkah kaki memasuki lebih dalam tahun 2021. Dengan demikian kita siap menjalani penziarahan kehidupan kita, dan ingat, Anda tidak sendirian, tetapi Anda berjalan bersama Tuhan Yesus karena Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Selamat merenungkan perjalananmu pada masa lampau. Tanamkanlah fokus dirimu pada masa sekarang dan siap menyongsong masa depan yang penuh dengan keceriaan tetapi misteri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.